Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan siap untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui renungan pagi kita di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami sedia untuk dengarkan pekabaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami dapat diberkati dengan firman ini dan kami lebih dekat dengan Tuhan. Kami dapat menghidupkan pekabaran ini dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, jemaat, di mana saja kami ada di atas dunia ini. Nah, doa kami terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini dengan judul Jemaat bukanlah opini seseorang. Jemaat bukanlah opini seseorang. 1 Korintus 8 ayat 2. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi ayat ini menekankan kepada kita bahwa kita tidak boleh menggunakan hanya pengetahuan kita, tetapi kita harus dasarkan pada firman Tuhan, pada pengetahuan kita akan Tuhan. Jadi tidak boleh kita melebihi akan orang yang lain. Mari kita ikuti keterangan selanjutnya. Penebus dunia telah menginvestasikan kekuatan besar dengan jemaatnya. Dia menyatakan aturan yang akan diterapkan dalam kasus persidangan dengan anggotanya. Setelah dia memberikan arahan yang jelas mengenai jalan yang harus diikuti, dia berkata, Matius 18 ayat 18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi, ini poin pertama. Bahkan otoritas surgawi pun mengesahkan disiplin jemaat sehubungan dengan para anggotanya ketika peraturan Alkitab telah diikuti. Jadi sekali lagi poin pertama renungan kita adalah perlu ada peraturan di dalam jemaat. Bukan hanya dalam jemaat, dalam keluarga perlu ada peraturan sehingga kita diikat oleh itu, kita tunduk pada peraturan itu, maka akan terjadi keharmonisan. Mari kita lihat poin yang berikut. Firman Allah tidak memberikan izin bagi individu untuk mengatur penilaian mereka yang bertentangan dengan penilaian jemaat. Mereka juga tidak diizinkan untuk mendesak pendapat mereka terhadap pendapat jemaat. Jika tidak ada disiplin jemaat dan pemerintah, jemaat itu akan terpecah belah. Nah, ini poin kedua. Kalau tidak ada peraturan, maka akan ada pecah belah, terjadi ketidakpersesuaian antara satu dengan yang lain, baik dalam jemaat ataupun dalam kehidupan keluarga ataupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi perlu ada peraturan yang mengatur itu supaya tidak ada perpecahan. Ada orang-orang yang memiliki pikiran independen. Independen adalah berdiri sendiri, yang mengklaim bahwa mereka benar, bahwa Allah secara khusus mengajar, memberi kesan, dan memimpin mereka. Mereka masing-masing memiliki teori sendiri, pandangan yang khas untuk diri mereka sendiri, dan mereka masing-masing mengklaim bahwa pandangan mereka sesuai dengan firman Allah. Masing-masing memiliki teori dan iman yang berbeda, namun masing-masing mengklaim terang khusus dari Allah. Hal ini menarik diri dari tubuh dan masing-masing adalah jemaat yang terpisah secara individu. Semua ini tidak benar, tapi mereka semua mengklaim dipimpin oleh Allah. Kata inspirasi bukan ya dan tidak, tapi ya dan amin dalam Kristus Yesus. Jadi poin berikut adalah bahwa tidak boleh kita ikut pikiran kita sendiri. Kalau dalam satu keluarga ada 4 orang, maka perlu mereka masing-masing memberikan tanggapan, lalu kemudian mengikuti mana yang kira-kira lebih logik atau yang perlu dijalankan. Kalau dalam jemaat, maka ikutlah suara yang terbanyak. Poin berikut, juru selamat kita mengikuti pengajarannya dengan sebuah janji bahwa jika 2 atau 3 orang bersatu meminta sesuatu dari Allah, itu akan diberikan kepada mereka. Kristus di sini menunjukkan bahwa harus ada persatuan dengan orang lain, bahkan dalam keinginan kita untuk objek tertentu. Ini poin keempat. Sangat penting melekat pada doa bersatu, persatuan tujuan. Tuhan mendengar doa-doa dari individu-individu, tapi pada kesempatan ini, Yesus memberikan pelajaran-pelajaran istimewa dan penting yang memiliki pengaruh khusus terhadap jemaat-jemaatnya yang baru di dunia. Harus ada kesepakatan dalam hal-hal yang mereka inginkan dan untuk hal-hal yang mereka doakan. Bukan hanya pemikiran dan latihan dari pikiran seseorang, cenderung kepada penipuan, tetapi permohonan itu adalah hasrat yang sungguh-sungguh dari beberapa pikiran yang berpusat pada titik yang sama. Jadi sekali lagi poin kita dalam kehidupan jemaat, tidak boleh jemaat
Ada satu anggota itu harus mengikuti opini dia sendiri, tapi harus mengikuti kebersamaan. Jadi harus ada disiplin dalam gereja, harus ada peraturan sehingga jemaat itu boleh bersatu. Kemudian satu dengan yang lain perlu ada keselarasan dalam kepentingan-kepentingan tidak hanya pribadi tapi kepentingan bersama, sehingga ada persatuan. Baik di keluarga kita bisa aplikasikan ini, maupun dalam kehidupan sosial atau kehidupan dalam hidup berjemaat. Tuhan memberkati kita dalam renungan kita hari ini. Marilah jadi seorang anggota keluarga, seorang anggota jemaat yang baik, dengan tidak hanya bergantung pada opini pribadi, tapi juga bergantung pada kebersamaan yang dituntun oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati pekabaran pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan yang indah mengakhiri ibadah renungan kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan meteraikan di hati kami dapat menjadi anggota keluarga, anggota jemaat yang baik, anggota masyarakat yang baik, dengan tidak hanya bergantung pada opini kami pribadi, tapi bergantung pada semangat kebersamaan sehingga ada persatuan dan juga kesatuan. Kami doakan seluruh pendengar audio renungan harian ini dimanapun berada, Allah pelihara dengan berkat-Mu yang ajaib. Pimpin kami hari ini dalam perbaktian ibadah bagi umat Masih Advent hari ke-7 dan juga bagi yang lain dalam keyakinan ibadah pada hari yang lain. Biarlah juga dapat Tuhan akan berkati dalam semua aktivitas. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Letakkan tangan di atas kepala kami dan janji berkat-Mu menaungi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah renungan harian kita pagi hari ini. Tuhan berkati kita. Selamat beribadah, selamat bersabat bagi umat Masih Advent hari ke-7 dan yang lain. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan. Tuhan pelihara kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom. Melt my heart 봄의 향기를 담아